Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, pasca putusnya jembatan Tabu Lilato di Bone Bolango, Gorontalo, pemerintah setempat membangun jembatan darurat. Akses transportasi di jalur Trans Sulawesi Gorontalo pun berangsur pulih. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 mulai dapat melintas di jembatan darurat, mengganti jembatan Tabu Lilato, Bone Bolango, Gorontalo. Jembatan darurat ini dibuat lebih kokoh dan dipastikan bisa dilintasi kendaraan bermuatan besar seperti truk. Rencananya pihak Balai Sungai dan Jembatan akan segera memperbaiki bahu jembatan yang putus, termasuk akan menormalisasi badan sungai agar tidak lagi menggerus tanah di sekitar jembatan. Baik kendaraan tonase sedang sampai ringan sampai sedang, ya. Jadi sudah bisa, alhamdulillah semalam jam 10 malam dikerjakan sampai jam 12 tadi malam, dan saat ini kita lihat sendiri kendaraan sudah dapat melewati. Warga dibantu personil TNI membersihkan material lumpur sisa banjir bandang Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Tak hanya di pemukiman, pembersihan sisa banjir juga dilakukan di sekolah dan fasilitas umum lainnya. Dibantu personil TNI, warga membersihkan material lumpur yang tersisa dari banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Lumpur dengan ketinggian mencapai 50 cm mengakibatkan banyak kerusakan. Tak hanya merendam rumah warga, lumpur juga merendam kendaraan milik warga. Selain di pemukiman, pembersihan lumpur juga dilakukan di sekolah dan fasilitas umum lain. Akibat bencana banjir, sejumlah dokumen dan inventaris sekolah lenyap. Di antaranya itu adalah sebagian berkas-berkas kami itu yang rusak. Ada bangku yang hanyut juga. Kalau untuk sekolah saat ini sudah mulai dibenahi ya, Bu? Belum, sebentar pembenahan ini, Pak. Iya. Banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan diduga kuat dipicu oleh perambahan hutan dan alih fungsi lahan secara ilegal. Tumpukan kayu gelondongan yang memenuhi Sungai Masamba dan Rongkong menjadi bukti adanya praktik ilegal logging pemicu banjir bandang. Inilah kondisi hutan di hulu Sungai Masamba, Sulawesi Selatan. Tampak jelas bagian bidang hutan sudah gundul akibat pembalakan dan penebangan ilegal. Perambahan hutan ini yang kemudian dituding menjadi pemicu banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara. Artinya begini, artinya di atas itu memang ada lahan sawit, tetapi ada juga kayu-kayu yang besar itu memang supaya ditanami sawit, ditebang, akhirnya semuanya hamparan di situ. Sudah tidak ada tanaman, sehingga air hujan itu menipis dan lain-lain dibawalah. Dan terbukti, gelondongan kayu yang terbawa banjir bandang kini memenuhi permukaan Sungai Masamba dan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara. Gelondongan kayu ini diduga hasil illegal logging yang terjadi di hutan hulu sungai. Saat banjir melanda, gelondongan kayu ini terbawa dan merusak rumah serta fasilitas umum. Sungai sepanjang lebih dari 2 km kini dipenuhi kayu gelondongan berukuran besar. 1 kilo sebelah sana, ini 1 kilo lebih ke sana lagi ini. Ini material kayu gelondongan yang beberapa hari ini pasca banjir bandang di Rada Masamba ini tertumpu semua ini. Ini adalah hilir Sungai Rongkong. Ya, ini kalau kita lihat semua ke sana. Ini. Luar biasa ini. Tadinya ini sungai ini agak panjang dan dalam, sekarang sudah tertutup semua. Namun tudingan adanya alih fungsi lahan dan hutan di hulu sungai dibantah pemerintah setempat. Bupati Luwu Utara menegaskan tidak ada alih fungsi hutan dan lahan serta illegal logging di hulu sungai yang dituding memicu banjir bandang.
Sangat sulit, bahkan bisa dikatakan hutannya masih perawan gitu ya. Nah, jadi kelihatannya sampai hari ini yang kita lihat juga dari pemantauan udara itu kami belum menemukan ada katakanlah pembalakan hutan atau illegal logging. Sekali lagi untuk hulu sungai Rada dan sungai Masamba. Saat ini pemerintah pusat, Polri, dan pemerintah setempat masih mendalami dugaan ilegal logging dan perambahan hutan yang dituding memicu banjir bandang di Luwu Utara. Sebelumnya 13 Juli lalu banjir bandang menghantam 6 kecamatan di Luwu Utara. Banjir bandang ini merendam ribuan rumah dan memaksa lebih dari 14.000 warga mengungsi. Tak hanya merendam permukiman, banjir bandang di Luwu Utara juga merusak fasilitas umum dan memutus akses transportasi di jalur Trans Sulawesi. Total 32 orang dinyatakan meninggal dan 9 lainnya hilang akibat banjir bandang di Luwu Utara ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait penyebab banjir bandang di Luwu Utara, kita sudah terhubung dengan Bapak Andi Hasdullah, Kadis Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat siang, Pak Hasdullah. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Hasdullah, ini sejauh ini bagaimana investigasi yang sudah dilakukan penyebab dari banjir bandang di Luwu Utara? Apakah betul ada praktek illegal logging? Tentu yang pertama kita sangat prihatin dan mengucapkan duka ya atas bandar banjir, bencana bandar bandang di Masamba. Terkait dengan isu illegal logging, ini sedang dalam proses investigasi dari pihak yang berwenang ya. Itu terkait dengan isu kasus illegal logging. Tapi yang pasti adalah bahwa di daerah penyangga ya, di luar kawasan hutan itu memang ada alih fungsi lahan, ada pembukaan perkebunan di situ yang kita duga pengelolaannya tidak berbasis konservasi. Kira-kira itu yang menjadi salah satu juga pemicu daripada terjadinya banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara. Baik, tadi kami melihat ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa ada dugaan kuat ada praktek illegal logging, begitu Pak. Dari pernyataan berbagai pihak juga dari Lapan, BNPB menyebutkan ada penurunan hutan primer di wilayah itu, Pak. Ya, betul. Yang kita duga itu di kawasan hutan produksi terbatas, di kawasan hutan produksi, lalu di luar kawasan itu kan daerah-daerah penyangga sebelum daerah pemukiman, perkotaan. Itu memang diduga ada terjadi alih fungsi lahan di situ karena di situ ada pembukaan perkebunan ya yang dikelola tidak berbasis konservasi yang akhirnya menjadi salah satu pemicu daripada bencana banjir di Luwu Utara itu. Bahkan ditambah dengan daerah aliran sungai, sempadan sungai, bantaran sungai yang sudah menjadi pemukiman ya, sudah menjadi perkebunan sehingga semua ini menjadi faktor yang juga ikut memicu terjadinya banjir itu. Baik, sejauh ini proses investigasinya sampai di mana Pak? Dan ada beberapa pihak yang mungkin sudah menemukan bukti-bukti adanya illegal logging itu Pak. Yang progres yang ada pada hari ini itu ada tim terpadu des kajian penyebab banjir di Luwu Utara itu sedang bekerja. Salah satu progres yang sudah dipastikan bahwa memang ada kejadian longsor di daerah hulu kawasan hutan lindung di Buntu Pagandran dengan Buntu Lero 400 titik
longsor yang terjadi di bagian hulu, dan juga sudah mencoba melihat kondisi-kondisi alih fungsi lahan di daerah penyangga, dan itu sekarang ini sedang dalam proses investigasi lapangan. Baik, ini ada pernyataan dari Dirjen Pengendalian Das dan Hutan Lindung, terutama KLHK ini Pak. Katanya pembukaan lahan itu digunakan untuk berupa perkebunan sawit Pak, apakah betul? Ya, di daerah kawasan hutan produksi terbatas itu, kawasan hutan, kawasan produksi memang ada pembukaan perkebunan kelapa sawit. Itu tadi yang seharusnya berfungsi sebagai daerah penyangga, ya, karena ini dibuka tanpa dengan pendekatan konservasi, maka daerah itu menjadi unvegetasi, akhirnya tidak melakukan lagi fungsi-fungsi penyangga, tidak melakukan lagi fungsi-fungsi penyerapan air, tapi air permukaan itu terpicu, dan itulah yang melebar, memperbesar banjir bandang yang terjadi di Masamba itu. Baik, adanya pembukaan lahan yang memang cukup luas. Nah, bagaimana mengenai perizinannya? Perkebunan yang ada di situ itu bervariasi. Di situ ada perkebunan rakyat yang tidak perlu memang mendapatkan izin, dan ada perkebunan yang dimiliki oleh perusahaan, yang jadi memang di situ ada kombinasi, ada perkebunan yang perorangan dan juga ada yang dari perusahaan. Baik, tapi ini kalau terkait dengan izin, ya. Baik, silakan Pak. Kalau yang berkaitan dengan izin, kalau di hutan produksi itu atau di areal luar kawasan itu tidak memerlukan izin, tapi sebenarnya seharusnya dilakukan pendampingan bagaimana pola pertanian, pendekatannya yang berbasis dengan konservasi, karena kalau daerah-daerah kemiringan seperti itu memang tidak bisa lagi dikelola secara terbuka seperti dengan berkebun atau bercocok tanam dengan tanaman pangan, tapi harus dengan konservasi, dengan terasering, dengan jadi perlu ada pendampingan yang saya kira intensif di tempat itu. Baik, oke. Terakhir Pak, pendampingan juga harus mungkin dilakukan oleh pemerintah daerah, tapi ada pernyataan bahwa pemerintah daerah tidak tahu ada pembukaan lahan. Ini bagaimana? Saya kira semua aktivitas di wilayah itu semestinya harus terpantau, semestinya harus terkontrol. Dalam perspektif pemerintahan harus hadir, mulai dari level bawah sampai dengan level atas. Tentu terutama kita harus melakukan penguatan dari aspek pembinaan dan pengawasan, bagaimana bisa terkelola lahan di situ dengan baik, sehingga kita bisa mencegah seperti bencana banjir yang terjadi sekarang ini. Ya, kira-kira seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Pak Hasdullah sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.
Bantuan untuk korban banjir bandang akibat luapan Sungai Masamba di Sulawesi Selatan terus berdatangan. Salah satunya dari MNC Peduli yang menyalurkan donasi untuk korban yang tengah berduka. Lumpur tebal yang dihasilkan oleh luapan Sungai Masamba masih menutupi lantai rumah milik Siti Habra. Warga desa Raba ini kehilangan semua harta bendanya setelah diseret oleh banjir bandang yang terjadi pada pertengahan bulan Juli 2020 lalu. Siti tidak sendirian, ribuan korban banjir di Masamba juga mengalami penderitaan yang sama. Banjir bandang Masamba merenggut puluhan korban jiwa dan merusak ribuan rumah. Penderitaan yang dialami korban banjir ini menggugah hati seluruh masyarakat Indonesia. MNC Peduli langsung turun membantu para korban banjir bandang. Bantuan langsung disalurkan MNC Peduli kepada mereka yang membutuhkan. Kami kasihan membutuhkan sekali, sangat-sangat membutuhkan. Karena ini atas bantuannya MNC Peduli, terima kasih banyak. Kami mensyukur menerima hadiah ini. Pengungsi di sini keseluruhan sini 119 kakak. Wilayah Rea, Bone, Rada. Alhamdulillah luar biasa. Ya, jadi MNC Peduli telah menyalurkan bantuan kepada Masamba, yaitu di Sulawesi Selatan, karena kemarin ini yang kita ketahui ada banjir bandang di sana. Jadi saluran bantuan yang kita berikan adalah berupa beras dan juga mie instan dan ikan kaleng. Harapannya tentu dengan bantuan ini kita juga bisa membantu mereka dalam segi supaya mereka juga bisa mendapatkan nutrisi yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh mereka, supaya mereka juga tidak terpapar COVID dan supaya mereka juga bisa pulih kembali. Kondisi yang dialami korban banjir bandang sudah seharusnya mendapat perhatian dari semua pihak. Terlebih mereka juga masih harus menghadapi bahaya pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan.